الفقه بيدك عيش معاه يصوم راعاة وسرور اتعلم. Ya, silakan Mas. Faslun fi syurutil fatihati. Syurutul fatihati asyaratun. At-tartibu wal muwalatu wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasdidatiha wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qad al-qiraati wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah wa damul lahnil muhilli bil makna wa antakuna halatal qiyami fil fardi wa yusmi'a nafsahul qira'ata wa la yatakhallalaha zikrun ajnabiyun. Iya. Nah, ini syarat-syarat surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sekali lagi dia statusnya adalah rukun, dan Al-Fatihah itu sendiri memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mengerjakan sholat. Syarat-syarat membaca Al-Fatihah ada 10. Yang pertama, dibaca secara urut. Artinya tidak boleh mendahulukan ayat dari ayat yang sebelumnya, tidak boleh mengacak ayatnya, harus dibaca secara urut. Yang kedua adalah al-muwalah, membacanya secara bersambung. Ya, membaca secara bersambung, tidak boleh menjeda ayat dengan tidak menjeda satu lafadz ayat dengan lafadz yang lainnya, kecuali dengan hal-hal yang itu dibenarkan ketika sholat, seperti menjeda bacaan Al-Fatihah satu lafadz dengan lafadz yang lainnya karena dia mengamini Al-Fatihahnya imam misalnya. Yang seperti itu nanti tidak dianggap memutuskan bacaan Al-Fatihah. Ya, tidak dianggap memutuskan bacaan Al-Fatihah. Adapun kalau tidak terkait dengan kemaslahatan sholat, maka nanti dia bisa memutuskan bacaan surat Al-Fatihah sehingga harus diulangi. Ya, wa mura'atu hurufiha. Mura'atu hurufiha artinya memperhatikan cara melafadzkan huruf-hurufnya. Ya, dan apabila ada satu huruf tidak dibaca, maka bacaan yang sudah dibaca harus diulangi dari kata tersebut. Artinya kalau ada yang harusnya dia tasydid, justru malah tidak ditasydidkan, ya nanti kalimat itu harus diulangi. Kalau kalimat itu tidak diulangi, lalu dia terlanjur rukuk, nanti bisa membahayakan sholatnya. Artinya bisa sholatnya dianggap tidak sah, seperti itu. Ya, begitu juga diperhatikan makhrajnya dengan baik. Ya, karena sekali lagi tadi perbedaan cara mengucapkan saja kalau dalam bahasa Arab itu bisa mempengaruhi makna. Ya. Yang selanjutnya ala yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat al-qiraah. Ya, tidak menjeda bacaan dalam waktu yang lama. Artinya tidak diam dalam waktu yang lama di pertengahan surat Al-Fatihah, atau diam sebentar tapi dengan niat untuk memutuskan bacaan. Nah, ini tidak diperkenankan, nanti dia bisa membatalkan bacaan Al-Fatihahnya, seperti itu. Wa qira'atu kulli ayatiha, membaca seluruh ayatnya, wa min hal basmalah. Nah, basmalah itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Sehingga dalam madzhab Syafi'i kalau ada orang sholat, entah itu sholat wajib atau sholat sunnah, sedangkan Al-Fatihahnya masih tertinggal basmalahnya, maka sholatnya dianggap tidak sah. Selanjutnya adalah adamul lahan al-mukhil bil makna, tidak melakukan lahan. Lahan itu adalah kesalahan dalam membaca yang mengakibatkan perubahan makna. Yang seperti ini juga tidak diperkenankan ketika seseorang membaca Al-Fatihah. Wa antakuna halatal qiyam fil fardi, dibaca ketika berdiri dalam sholat fardu, tapi ya kalau tidak mampu berdiri ya dia membaca Al-Fatihah pada posisi yang dia mampu, seperti itu. Wa ayusmi'a nafsahul qiraah, memperdengarkan bacaan Al-Fatihahnya kepada dirinya sendiri ketika sholat. Ya, ini kebanyakan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ini yang perlu dibenarkan, membaca surat Al-Fatihah itu dengan cara dibatin, artinya tidak ada tidak ada gerakan mulut, tidak ada gerakan bibir, tidak ada suara. Yang seperti ini tidak dibenarkan, karena yang diwajibkan itu membaca, sedangkan dalam hati itu tidak bisa dikatakan sebagai apa? Sebagai qiraah, tidak bisa dikatakan itu membaca. Ya, lah ini syarat yang terakhir adalah alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyun, jangan sampai dijeda dengan zikir lain ketika membacanya. Ya sudah baca Al-Fatihah, murni Al-Fatihah, di sela-selanya jangan sampai dijeda dengan zikir yang lainnya, kecuali kalau itu terkait dengan
hal-hal yang diperbolehkan untuk dibaca ketika sholat. Semisal di pertengahan Al-Fatihah dia berdoa untuk meminta surga, berdoa untuk meminta neraka, sama kayak tadi itu dijeda dengan membaca apa? Membaca amin, mengamini Al-Fatihahnya imam. Yang seperti ini sah-sah saja dan tidak dianggap memutuskan surat Al-Fatihah, ya. Nah, ini dia pembahasan masalah syarat-syarat Al-Fatihah. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan masalah tasdidatul Fatihah. Tasdid dalam Al-Fatihah ini harus diperhatikan juga, karena tasdid itu hakikatnya adalah 2 huruf. Sehingga kalau bacaan yang seharusnya dia tasdid tapi tidak dibaca tasdid, itu ada 1 huruf yang tertinggal. Cuma di sini sudah jelas, tidak perlu disyarah secara panjang, ini sudah disebutkan secara urut, ya. Tasdid Al-Fatihah ada 14, diantaranya di atas huruf lam dalam kalimat Bismillah. Kata Allah di situ kan ada tasdidnya. Tasdid itu hakikatnya adalah lam yang double, 2 lam seperti itu. Lah begitu seterusnya sampai angka yang ke-14. Ya. Ya, langsung ke fasal fi raf'il yadaini inda takbir. Faslun fi raf'il yadaini inda takbiri. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a inda takbiratil ihrami wa inda ruku'i wa indal i'tidali wa indal qiyami minat tasyahudil awwali. Iya, mengangkat kedua tangan ketika bertakbir, ya. Disunahkan mengangkat kedua tangan dalam 4 posisi. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Lah 4 posisi ini ketika takbir atau ketika tasmi', seseorang disunahkan untuk mengangkat tangannya. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, ya, takbir pertama yang dilafatkan oleh orang yang sholat, takbir yang dengannya dia memulai sholat, ya. Nah itu disunahkan untuk merenggangkan tangan dimulai dari permulaan takbir, mengangkat tangan dimulai dari permulaan takbir dan diakhiri dengan akhirnya takbir. Jadi antara takbir itu bersamaan dengan mengangkat tangan, akhirnya takbir juga diakhiri dengan menaruh tangan, seperti itu. Nah disunahkan untuk menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan merenggangkan jari jemarinya, sedangkan ujung jempol ini sejajar dengan daun telinga bagian bawah. Ya, ujung jari-jari yang lainnya sejajar dengan daun telinga bagian atas. Telapak tangan sejajar dengan dengan pundak, ya, dengan pundak. Itu cara yang dianjurkan seperti itu. Adapun mengangkat pakai mau gini terserah, itu sebenarnya sah. Cuma lebih utamanya sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Ya. Yang kedua adalah ketika ruku. Ya, ketika ruku dalam catatan kakinya mengangkat tangan dimulai ketika masih berdiri. Jadi ketika orang masih dalam posisi berdiri sebelum dia ruku, ya, dia sudah mulai mengangkat tangan bersamaan, ya, Allahu Akbar bersamaan dengan permulaan takbir. Dan ketika kedua telapak tangannya sudah sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian menunjuk untuk rukuk, ya, Allahu Akbar, ya. Nanti setelah tangannya sudah sejajar dengan kedua pundaknya, baru nanti dia turun untuk untuk rukuk, ya. Dan juga ketika i'tidal, ya, mengangkat tangan dimulai ketika masih berdiri bersamaan dengan permulaan takbir, ya. Dan ketika kedua telapak tangannya sudah sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian yang ke-92, ya. Tangan diangkat seiring dengan mengangkat kepala sampai berdiri tegap. Ketika sudah berdiri tegap, maka tangan dilepaskan. Itu ketika Ketika i'tidal. Ya, ini tempat-tempat yang mana seseorang disunahkan untuk mengangkat tangannya baik ketika takbir atau ketika tasmi'.